Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah mengantarkan istrinya, Emma langsung mengemudikan mobilnya menuju hotel mewahnya dan tidak membutuhkan waktu lama. Ia sudah sampai di hotel tersebut dan ia segera memasuki ruang meeting karena kliennya sudah menunggu di sana. "Selamat pagi," sapa Emma dengan ramah dan segera menduduki kursi kebesarannya yang ada di ruang meeting tersebut. "Pagi, Pak," jawab klien dan Ruri bersamaan. Kliennya memandang Emma dengan tatapan kagum. "Duh, ganteng banget ya," batin wanita tersebut. "Ruri, mana materinya?" pinta Emma kepada Ruri, dan dengan sigap Ruri memberikan map berwarna biru kepada Emma. "Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, karena meetingnya harus tertunda," ucap Emma kepada kliennya dan tersenyum manis. "Iya Pak, tidak apa-apa, panggil saya Hilda saja," balas Hilda tersenyum lembut. "Oke Hilda," jawab Emma, kemudian meeting pun dimulai. "Jadi banyak keuntungan yang akan Ibu dapatkan jika bekerja sama dengan hotel kami," ucap Emma, kemudian menjelaskan keuntungan lainnya dengan jelas. "Iya Pak, saya setuju sekali," jawab Hilda dan menatap kagum Emma. Ruli berdehem keras saat melihat Hilda menatap bosnya dengan penuh kekaguman. Hilda yang mendengar suara Ruri langsung mengalihkan pemandangannya. "Oke, jadi saya harap ke depannya kita bisa menjadi rekan bisnis yang baik," ucap Emma sembari menyerahkan kontrak kerjasama kepada Hilda. "Tentu saja, Pak," ucap Hilda tersenyum senang, sembari menandatangani kontrak kerjasama tersebut dan menyerahkannya lagi kepada Emma. "Terima kasih," ucap Emma. "Sama-sama, Pak. Saya juga berterima kasih," ucap Hilda tersenyum lembut menatap Emma. Kemudian mereka bertiga mengobrol sejenak sebelum mengakhiri meeting. "Pak Nue sudah punya pacar belum?" tanya Hilda dengan tak tahu malu. "Bibit pelakor," batin Ruri. "Saya tidak mempunyai pacar," jawab Emma membuat Ruri melotot sempurna. "Dasar buaya empang, mentang-mentang sudah jadi tulen," maki Ruri dalam hati. "Aku boleh daftar dong jadi pacar Pak Nue," ucap Hilda tersenyum manis. "Aku memang tidak punya pacar, tapi aku sudah mempunyai istri, jadi maaf ya Hilda, Anda kurang beruntung," jawab Emma menampilkan senyuman manisnya. Ruri tercengang saat ia mendengar pengakuan Emma, apalagi saat ia melihat wajah Hilda yang terlihat syok dan frustasi, membuat Ruri ingin meledakkan tawanya dengan keras. "Ah, sudah ada yang punya ya? Hatiku terpotek," ucap Hilda diselingi tawa garing. "Masih pengantin baru dia dan istrinya juga masih bocil," ucap Ruri semakin memanasi telinga Hilda. "Yang bocil itu yang seger," jawab Emma tergelak, membuat telinga Hilda semakin panas. "Sepertinya saya harus undur diri, Pak." Hilda beranjak dari duduknya. Kemudian Emma dan Ruri pun mengikuti. Kemudian mereka bertiga berjabat tangan dan mengucapkan terima kasih. "Haha, anjay, gila lo ya." Ruri tertawa terbahak saat Hilda sudah keluar dari ruangan meeting. "Lagian gatel, dari awal gelagatnya juga sudah aneh," ucap Emma masih tergelak. "Salut deh sama lo yang berhasil menghempaskan bibit pelakor," ucap Ruri bangga dengan teman sekaligus bosnya itu. "Yaps, lagian si Elang bangunnya sama Vika saja," ucap Emma membuat Ruri menggelengkan kepalanya bertanda jika ia tidak percaya dengan ucapan Emma. "Serius, hanya Vika yang mampu membangunkan si Elang," ucap Emma dengan serius. "Hebat ya, pakai pelet apa bini lo itu?" tanya Ruri dengan keheranan. "Yang jelas pakai pelet cinta," jawab Emma terkekeh. "Dasar bucin."
Karena jam pelajaran sudah usai, Afika memasukkan buku pelajarannya ke dalam tas dan bersiap untuk pulang. Dan ia tidak memperdulikan temannya yang sejak tadi menatapnya dengan tatapan rasa bersalah. "Fik, lu beneran marah sama gue ya?" tanya Irfan dengan lesu. Vika menghentikan gerakan tangannya dan menghembuskan nafasnya dengan kasar. Kemudian ia menoleh dan menatap kesal Irfan. "Memangnya pertanyaan lo itu harus gue jawab?" tanya Vika kesal. "Harus dong, gue minta maaf," ucap Irfan sembari mengatupkan kedua tangannya di dada. "Tapi sayangnya gue sudah sakit hati sama lo," ucap Vika lalu mengenakan tasnya dan beranjak dari duduknya. "Vik, lo kejam banget sama gue," ucap Irfan sedih. "Yang kejam di sini itu lo. Teman macam apa loh?" sentak Vika lalu berjalan meninggalkan Irfan yang mematung di tempat duduknya. "Fik, sepertinya lo sudah benci banget sama gue. Tapi memang pantas banget lo marah sama gue yang bego ini," gumam Irfan menyalahkan dirinya sendiri. Sedangkan Vika yang berjalan di lorong sekolahnya sambil menggerutu kesal dan langkahnya terhenti saat tangannya dicekal oleh Nadia. "Apalagi nih?" kesal Vika lalu menyentakkan tangannya. "Gua nggak nyangka ya, Vik, ternyata lo itu kejam banget jadi cewek," ucap Nadia dan menatap Vika dengan penuh kebencian. "Maksud lo apa?" tanya Vika sedikit geram. "Antoni," ucap Nadia. Dan seketika Vika paham kemana arah pembicaraan Nadia saat menyebut nama si kunyit. "Kenapa dia?" tanya Vika santai dan menyunggingkan senyum sinisnya. "Tega lo ya, dia dirawat di rumah sakit karena lehernya terkilir dan juga tulang rusuknya patah. Dan semua itu gara-gara lo," amuk Nadia dan menatap tajam Vika. "Wow, hebat juga laki gue, bisa membuat leher orang terkilir dan membuat tulang rusuk si kunyit patah," batin Vika memuji suaminya. "Bagus deh, salah sendiri, dia yang nyari penyakit. Lagian maksudnya pacar gue tanggung jawab dengan biaya operasi dan biaya perawatan kunyit sampai sembuh. Baik banget kan pacar gue? Anggap saja itu hukuman untuknya karena sudah menyebarkan foto gue," ucap Vika panjang lebar membuat Nadia terdiam. "Hampir saja keceplosan," batin Vika. "Tapi tetap saja lo salah. Semua tidak harus diselesaikan dengan kekerasan kan?" sungut Nadia. "Terus dibalas pakai apa? Haruskah dibalas dengan mengeser foto bugil lo bersama Antoni di hotel?" balas Vika membuat tubuh Nadia menegang. "Loh," Nadia menuding Vika dengan jari telunjuknya. "Gua tahu kartu as lo," ucap Vika santai dan melemparkan senyuman manisnya. Tentu saja hal itu membuat Nadia geram bukan kepalang. "Bagaimana dia bisa tahu kalau gue punya koleksi foto bugil bareng Antoni?" batin Nadia geram karena ia merasa kecolongan. "Well, mungkin sekarang lo harus berbaik hati sama gue," ucap Vika tersenyum sinis. Kemudian ia melanjutkan langkah kakinya menuju parkiran di mana suaminya sudah menunggu di sana. "Brengsek," ucap Nadia dan mengepalkan kedua tangannya dengan erat saat Vika sudah mulai menjauh dari pandangannya. "Haha, dasar cewek bego. Padahal gue cuma mengancam dia, tapi saat melihat raut wajahnya yang kaget bercampur ketakutan, sepertinya dia memang punya koleksi foto bugil itu," batin Vika tergelak menertawakan kebodohan Nadia. Vika tersenyum senang dan terus melangkahkan kakinya menuju parkiran sekolah. Dan benar saja, mobil suaminya sudah terparkir di sana. "Sayang," ucap Emma sedikit terkejut saat Vika membuka pintu mobil dan duduk di sebelahnya. Kemudian Emma melepaskan headset yang terpasang di kedua telinganya. "Sudah lama, kok kamu ganti baju sih?"
tanya Vika saat melihat suaminya mengenakan pakaian santai dengan baju berwarna hitam dan celana panjang berwarna abu. Ditambah lagi suaminya itu mengenakan kacamata, membuat Emma terlihat semakin tampan dan menggoda. "Enggak, baru saja. Memangnya kenapa? Aku ganteng ya?" ucap Emma tersenyum manis sembari mengusap pucuk kepala istrinya dengan lembut. "Ganteng banget," jawab Vika jujur dan menatap suaminya itu dengan penuh cinta. Sini peluk, aku kangen banget tahu," ucap Emma merentangkan kedua tangannya dan dengan malu-malu Vika menghambur memeluk Emma dengan erat. "Aku juga kangen banget," bisik Vika membuat Emma tersenyum bahagia. Kemudian Vika mengurai pelukannya, lalu menarik tengkuk suaminya dan mengecup bibir seksi itu berulang kali. "Nakal ya sekarang," ucap Emma lalu membalas kecupan itu dengan lumatan dan sudah dipastikan adegan sosor-sosoran pun tidak terelakkan lagi. "Sudah, nanti kita lanjutkan di rumah," ucap Vika mendorong dada bidang suaminya. "Memangnya sudah nggak sakit?" tanya Emma sembari mengusap lembut pipi Vika yang terlihat merona. "Kayaknya sudah enggak," jawab Vika menunduk malu. "Jadi si Elang boleh masuk ke terowongannya?" tanya Emma dan Vika menganggukkan kepalanya pelan. "Yes, nanti kamu di atas ya," ucap Emma senang dan menaik turunkan alisnya. "Hah, di atas? Mau ngapain?" batin Vika polos. "Sayang, sayang," panggil Emma sembari menggoyangkan telapak tangannya di depan wajah istrinya yang terlihat melamun itu. Iya," Vika tersadar dari lamunannya. "Mikirin apa sih?" tanya Emma sembari menyipitkan matanya dan menatap istrinya itu penuh selidik. "Enggak, aku cuma memikirkan ayah dan mami saja," ucap Vika memberi alasan yang tepat kepada Emma. Gitu ya, aku pikir kamu sedang bertraveling bermain di atas," goda Emma membuat Vika menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. "Apa sih? Justru itu yang sedang aku pikirkan dengan keras, berada di atas dan bermain di atas. Bingung deh," batin Vika bertanya-tanya. "Sudah, jangan bingung, nanti langsung praktek saja," ucap Emma seolah tahu apa yang sedang dipikirkan istrinya itu. "Hah, maksud kamu?" tanya Vika. "Diam, nanti kamu juga tahu sendiri," ucap Emma tersenyum manis menatap istrinya. Kemudian ia menyalakan mesin mobilnya dan langsung menekan pedal gasnya menuju rumah ayah mertuanya. "Duh, kok perasaanku jadi tidak enak ya?" batin Vika sembari melirik suaminya yang tengah fokus menyetir. "Polosnya istriku jadi makin gemes dan gak sabar pengen makan dia," batin Emma, dan otaknya kini sudah bertraveling ria membayangkan Vika bergoyang di atas tubuhnya.